Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi dengan NIM F1D12442. Di sini saya akan menjelaskan tentang mineral yaitu tembaga, itu dengan sifat fisik, pengertiannya dan pemanfaatnya. Pertama, tembaga. Tembaga adalah unsur kimia dengan nomor atom 29 dan termasuk dalam kelompok logam transisi dalam tabel periodik. Tembaga tergolong dalam logam berat berwarna merah kekuningan, bersifat lunak, lentur, dan mudah ditempa. Dalam kehidupan sehari-hari, tembaga banyak ditemukan dalam bentuk kawat listrik, pipa, logam campuran, serta bahan baku peralatan industri. Sifat fisik dan kimia tembaga itu yang pertama warnanya merah kecoklatan, yang massa jenisnya itu kurang lebih 8,96 gram per cm kubik. Terus titik lebur pada tembaga itu lebih kurang 1083 derajat Celcius dan titik didihnya itu 2562 Celcius. Dan daya hantar listriknya itu sangat tinggi dengan ketahanan korosinya itu baik, serta reaktivitasnya itu tidak mudah bereaksi dengan air tetapi bisa teroksidasi oleh udara lembab. Lalu sumber dan persebaran tembaga di Indonesia ini umumnya ditemukan dalam batuan sulfida seperti kalkopirit dan rumus kimianya itu CuFeS2, bornit Cu5FeS4 dan kuprit Cu2O. Lalu lokasi tambang tembaga terbesar di Indonesia yaitu ada di Papua, Nusa Tenggara Barat, di PT Aman Mineral dan Weter Maluku Barat Daya. Setelah itu saya akan membahas tentang pembahasan tembaga, proses terbentuknya di alam. Tembaga terbentuk melalui proses geologi yang berlangsung jutaan tahun. Endapan tembaga dapat terjadi melalui dua proses utama, yaitu proses hidrotermal di mana larutan panas yang mengandung tembaga mengisi celah dan rekahan batuan. Setelah itu proses magnetik di mana tembaga mengendap saat magma mendingin. Itu ada jenis-jenis tembaga. Itu jenis endapan tembaga itu yang pertama endapan porfiri yang umumnya besar seperti Grasberg dan batu hijau. Yang kedua itu endapan vulkanogenik. Itu terbentuk di dasar laut dari aktivitas vulkanik bawah laut. Setelah itu metode penambangan tembaga. Yang pertama itu ada di tambang terbuka ya, atau open pit. Dilakukan jika biji tembaga berada dekat dengan permukaan. Tambang Grasberg dan batu hijau menggunakan metode ini. Setelah itu tambang bawah tanah atau underground mining itu digunakan jika endapan berada jauh di dalam tanah atau jika tambang terbuka sudah tidak efisien. Lalu pengolahan tembaga. Proses pengolahan tembaga terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada penggilingan atau crushing dan grinding. Yang kedua itu flotasi. Biji dicampur dengan air dengan bahan kimia untuk memisahkan mineral tembaga dari batuan pengotor. Setelah itu pemanggang dan peleburan atau konsentrat tembaga dipanaskan untuk mengubah sulfida menjadi oksida atau logam murni. Setelah itu pemurnian atau elektrofaining. Itu tembaga mentah dimurnikan melalui elektrolisis menjadi tembaga murni. Itu Cu 99,99%. Itu selanjutnya pemanfaatan tembaga. Pertama itu dalam industri listrik seperti kabel, kawat, motor dan transformator. Yang kedua itu dalam pipa dan plumbing karena tahan karat dan tidak beracun. Yang kedua itu di elektronik dalam papan, sirkuit atau CPU dan konektor. Dan di dalam transportasi itu komponen kendaraan listrik dan mesin. Baiklah, materi tadi yang saya sebut itu berasal dari sumber Kementerian ESDM Republik Indonesia 2023 dan Freeport Indonesia 2022 serta Britannica 2023. Baiklah, segitu saja penjelasan tentang sifat fisik
mineral tembaga, pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.